Bapak-bapak hadirin jamaah sholat asar Masjid Az-Zawiyah kampus IAIN Langsa yang dirahmati Allah. Tentunya marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat istiqomah untuk senantiasa kita semangat beribadah kepadanya. Dan mari kita berdoa semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Saya terus terang ditodong aja oleh Pak Iqbal itu. Jadi tujuan saya datang ke sini sebenarnya acaranya tadi pagi, yaitu pelepasan ekspor perdana produk perikanan dari provinsi Aceh di pelabuhan Kuala Nangsa ya. Itu untuk tujuan ekspor ke Malaysia dan Thailand gitu ya. Setelah itu saya melantik Pak Salahuddin sebagai ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia di wilayah Aceh gitu ya. Cuman kreativitas Pak Iqbal, Pak Rahmin sharing boleh nggak di masjid kampus IAIN yang kita cintai? Oh kalau sharing aja boleh, tuh jangan dibilang tausiah ya. Kalau tausiah ibarat menggaramin samudra nih kita lihat di kampus IAIN gitu. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya sekedar mengingatkan diri saya dan kita ya, bahwa manusia yang tidak gundah gulana, tidak mempunyai perasaan insecure ya, tidak gelisah, itu adalah manusia yang punya tujuan hidup dan punya pedoman hidup gitu ya. Dan bapak-bapak dan ikhwan akhwat lebih tahu dari saya, pedoman hidup manusia pada dasarnya kan dibagi dua begitu ya. Pedoman hidup yang dibuat oleh manusia dan pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah. Kalau yang dibuat oleh manusia sudah crystal clear, sudah jelas, pada dasarnya hanya dua, yaitu kapitalisme and komunisme atau sosialisme gitu ya. Sedangkan yang dibuat oleh Tuhan ya agama samawi gitu ya, Yahudi, Kristen dan Islam gitu. Nah, mari kita lihat yang di sisi yang dibuat manusia dulu gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa komunisme sesungguhnya udah dead, udah mati, tidak ada lagi pengikutnya sejak 1989, sejak gerakan Glasnost dan Perestroika yang digaungkan oleh Presiden Gorbachev, Presiden Uni Soviet waktu itu. Dan ternyata terkuak bahwa memang sistem komunisme sosialisme itu benar-benar tidak sesuai dengan fikrah manusia gitu ya. Misalnya fikrah ya, ajaran dari komunisme yang pertama kan dalam bidang ekonomi soal sama rata sama rasa gitu ya. Nah berarti itu nggak ada insentif untuk manusia itu berfastabiqul khairat. Kenapa? Kalau sama rata sama rasa yang terjadi itu di negara blok Soviet waktu itu, orang yang rajin, orang yang berkinerja, ya kan, orang yang pinter, itu gajinya, insentifnya semua sama dengan orang yang preman, yang bodoh, yang malas dan seterusnya. Itu salah satu kelemahan dari komunisme sosialisme. Jadi nggak ada insentif atau reward dan punishment system gitu. Itu membuat ekonomi menjadi tidak efisien dan tidak kompetitif. Yang kedua adalah yang namanya central planning. Jadi semua aspek kehidupan di sistem komunisme itu implemented dan kontrol by the government, Pak. Jadi nggak ada private sector yang boleh tumbuh. Singkat cerita itulah ambruk. Dan yang lebih fatal lagi dari sisi teologis atau akidah, ajaran itu tidak mempercayai adanya Tuhan, Pak. Itu ya dead. Jadi sekali lagi Bapak, ikhwan dan akhwat bisa cek ya, memang di seluruh dunia sekali lagi faham komunisme ya, dalam arti untuk pedoman hidup ya, itu sudah dead, nggak ada lagi penganutnya. Sekalipun di Tiongkok, di Kuba dan Korea Utara nggak dianut lagi. Nah berarti pedoman hidup yang dibuat oleh manusia itu yang eksis sampai sekarang hanya kapitalisme. Nah mari kita lihat secara objektif apa plus minus atau kelebihan dan kekurangan kapitalisme.
harus diakui bahwa keunggulan atau boleh dibilang sisi positif dari kapitalisme adalah memang di pencapaian makroekonomi, Pak. Yang kedua adalah di pencapaian technological advancement, jadi kemajuan teknologi. Misalnya di bidang ekonomi kita tahu bahwa pada awal revolusi industri itu yang dibilang kebangkitan kapitalisme tahun 1750-an, itu produk domestik bruto atau PDB dunia atau ekonomi dunia itu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, itu hanya 0,45 triliun dolar, Pak. 0,45 triliun dolar. Tahun 2015 produk domestik bruto atau ukuran ekonomi dunia itu sudah mencapai 90 triliun US dollar. Jadi itu rata-rata pertumbuhannya sekitar 3,4% per tahun gitu ya. Dan tahun 2022 publikasi dalam Bank Dunia, berarti tahun lalu September itu, produk domestik bruto dunia itu sudah mencapai 100 triliun, Pak. Jadi kalau 100 triliun dibagi dengan jumlah penduduk dunia yang sekarang 8 miliar, ketemunya pas itu 12.500 dolar Amerika per orang per tahun pendapatan di di seluruh dunia nih. Kalau itu dibagi sama rata gitu ya, ketemunya 12.000, dan pada pendapatan itu artinya sebenarnya seluruh dunia harusnya sudah tidak ada kemiskinan lagi, Pak. Karena yang dimaksud negara miskin itu kalau pendapatannya di bawah 1.500 dolar per orang per tahun, ini sudah 12.500 itu. Nah, kedua di bidang teknologi kita tahu bahwa kapitalisme secara motifnya memang profit maximization ya, kemudian serakah, jadi kreatif aja tuh untuk menciptakan menghasilkan pangan, menghasilkan mineral dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kita tahu ada 4 gelombang revolusi industri. Revolusi industri pertama itu tahun 1950-an, itu penandanya, ciri utamanya adalah seperti diketahui ditemukan mesin uap gitu ya. Gelombang revolusi kedua mulai mobil, Ford dan seterusnya, dan keempat ini mulai tahun 2000-an basis teknologinya adalah di digital teknologi dan information technology, dan yang tidak kalah penting juga mengenai new material dan nanoteknologi dan bioteknologi, dan itu harus kita akui gitu ya. Nah, cuman downside-nya atau kelemahan kapitalisme itu dari sisi ekonomi adalah ternyata sampai saat ini, Pak, masih ada 3 miliar penduduk dunia yang tergolong miskin, yaitu pengeluaran per harinya lebih kecil dari 2 dolar per orang per hari. Jadi menurut Bank Dunia, seorang dikatakan miskin kalau spendingnya atau pengeluarannya itu per hari lebih kecil dari 2 dolar. Sekarang kan kurs dolar 15.500 ya. Jadi kalau ada di antara kita yang pengeluaran per harinya itu lebih kecil dari berapa itu berarti? 31.000, itu berarti tergolong miskin ya. Kalau Pak Wakil Rektor katanya sehari sudah 100.000 ya kan? Sekali lagi, kalau di antara kita penduduk dunia yang pengeluaran per harinya itu lebih kecil dari 2 dolar atau sekitar 13.000, berarti miskin itu jumlahnya masih 3 miliar, Pak, atau sekitar 37% penduduk dunia. Kemudian yang kemiskinan ekstrim atau fakir, lagi-lagi menurut data Bank Dunia, sekarang itu jumlahnya masih 1,5 miliar. Jadi orang dikatakan fakir atau extreme poverty itu kalau pengeluaran per harinya lebih kecil dari 1,25 dolar, itu ada 1,5 miliar. Jadi buat kita apa keberhasilan kapitalisme gitu ya? Bandingkan waktu, nanti saya cerita, bandingkan waktu the golden age of Muslim, waktu zaman kejayaan umat Islam, nanti saya uraikan datanya itu. Jadi sekali lagi, salah satu indikator downside atau kelemahan atau kegagalan kapitalisme adalah ternyata masih menyisakan orang miskin 37% atau 3 miliar. Apa berhasilnya gitu ya. Yang kedua yang tidak kalah brutal dalam bidang ekonomi adalah gap antara kaya miskin, Pak, atau kesenjangan ketimpangan ekonomi itu makin kesini makin menganga, Pak. Contohnya tahun 2010, ini data dari Oxfam Internasional, lembaga yang sangat terpercaya, itu 338 orang terkaya di dunia, termasuk Bill Gates, Elon Musk, dan seterusnya. Itu 338 orang terkaya, Bapak Ibu sekalian,
jumlah kekayaannya itu sama dengan jumlah kekayaan 50% penduduk dunia yang setengah ke bawah itu. Bayangin nggak, 338 orang tahun 2010, jumlah kekayaannya sama dengan kekayaan 50% penduduk dunia itu pada tahun 2010. Tahun 2017, jumlah kekayaan 50% penduduk dunia bukan sama dengan 338 orang terkaya, tapi hanya 8 orang terkaya itu Pak, mulai Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, dan seterusnya itu. Iya kan? Jadi kalau 2010 50% kekayaan dunia itu sama dengan 338, tahun 2017 malah hanya 8 orang. Artinya kan kesenjangan kaya miskin makin melebar gitu. Nah, waktu zaman vaksin juga kemarin, orang di Afrika, kita juga Indonesia susah sekali dapat dosis vaksin, tapi negara-negara barat pada menimbun, pada hoarding tuh. Kayak tempat saya kuliah di Kanada itu setiap orang itu dapat stok vaksin itu 8 dosis. Kita waktu itu masih mahal juga. Waktu COVID pertama itu PCR itu masih 1,5 juta segala macam kan. Belakangan hari kita ketemu itu bisnis pejabat, ternyata harga vaksin itu hanya 150 udah cukup Pak. Luar biasa, dapat triliunan untuk pejabat yang awal-awal vaksin itu. Nah, kemudian di bidang energi Bapak sekalian, bahwa negara-negara terkaya di dunia yang jumlahnya 34 negara itu, iya kan, termasuk Amerika, Kanada, negara-negara Eropa, Jepang, yang total penduduknya hanya 18%, mengkonsumsi energi dunia sebanyak 75%. Bayangin nggak? Itu 18% penduduk dunia yang negara kaya itu konsumsi energinya itu 75%. Inilah sebenarnya biang kerok atau penyebab utama yang menyebabkan global warming Pak. Karena konsumsi energi di negara-negara maju itu yang 18% penduduk dunia itu sebagian hampir semuanya itu fosil Pak, berupa batu bara, minyak dan gas. Itulah biang kerok utama dari pemanasan global Pak. Nah, kita yang 25% penduduk dunia itu di luar 34 negara itu konsumsi energinya hanya 25% Pak. Ya, sebagai contoh misalnya emisi karbon Pak. Orang Indonesia itu per kapita per orang itu baru 0,8 ton ya karbon yang dikeluarkan ke sana ke udara itu per tahun Pak. Di Amerika berapa coba per orang? 20 ton Pak. Karena industrinya udah maju. Di Amerika tuh satu orang satu mobil, kita kan baru satu mobil tuh untuk kalau nggak salah sekitar 50 orang Pak. Di Amerika satu orang satu mobil. Di Indonesia misalnya di Langsa tuh satu orang satu mobil untuk 50 orang gitu. Kalau di Amerika satu orang satu mobil Pak. Jadi kalau jumlah penduduk Amerika sekarang 370 juta, di seluruh Amerika itu ada 370 juta mobil Pak. Di Indonesia paling sekarang kurang dari 50 juta Pak, karena mobil itu mengeluarkan CO2 itu knalpotnya. Jadi emitter ya terbesar mengenai CO2 atau karbon yang menyebabkan global warming ya Amerika, Jerman dan seterusnya. Nah, lalu kita orang negara berkembang nggak boleh nebang hutan, nggak boleh nebang mangrove, nggak boleh memanfaatkan ikan supaya jadi paru-paru dunia Pak. Mereka hidup serakah Pak, ya kan? Nah, jadi itu kelemahan berikutnya dari kapitalisme, yaitu kesenjangan kaya miskin, dan terakhir adalah kegagalan kapitalisme adalah rusaknya lingkungan hidup Pak. Jadi yang namanya pencemaran atau pollution ya, perairan kayak Jakarta Bay, Teluk Jakarta itu udah dead zone aja Pak, hampir nggak ada ikan yang hidup tuh karena hitam ya, penuh logam berat dan seterusnya. Mengikuti waktu zaman tahun 40-an Tokyo itu kena penyakit minamata Pak, itu karena banyak merkuri ya, banyak kadmium, penyakit ita-ita dan seterusnya itu. Nah, yang kedua adalah kerusakan lingkungan di bidang keanekaragaman hayati Pak, biodiversity. Itu ternyata dari tahun 1970 sampai tahun 2018 Pak Saladin ya, kehilangan populasi satwa liar itu sebanyak 68% Pak. Jadi dibandingkan tahun 1970 Pak, jumlah populasi satwa liar itu model gajah, badak, harimau, ular itu berkurang 68% Pak. Itu tahun 2018. Jangan-jangan sekarang sudah berkurang 80% gitu. Padahal kita tahu
bahwa yang namanya keanekaragaman hayati atau biodiversity itu sistem penunjang kehidupan, supaya aliran air tetap ada, plasma lupa masih ada, dan seterusnya gitu ya. Dan terakhir, kerusakan lingkungan itu tercermin pada pemanasan global gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau sistem kapitalisme itu udah gagal total gitu ya, mau kemana manusia itu cari pedoman hidup gitu ya? Kalau menurut saya sebagai muslim yang doif, kenapa manusia itu sombong? Bukankah harusnya kembali kepada pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan kita semua gitu ya? Saya pernah nulis di Republika Pak, waktu Republika, sekarang udah tidak ada yang cetak lagi Pak ya. Judulnya Senjakala Kapitalisme Pak. Nah di paragraf-paragraf terakhir saya bilang, kalau kita sudah melihat fakta empiris, bukan hoax nih, yang saya ngomongkan bukan hoax ya, memang fakta empiris gagal, mereka hanya tipu-tipu aja orang kapitalisme. Kenapa kita tidak kembali kepada sistem kehidupan yang dibuat oleh Tuhan ya? Dan dalam pemahaman kita kan yang dibuat oleh Tuhan hanya 3 agama samawi tadi, yaitu Yahudi, Kristen, dan kita Islam. Nah, mari kita 3 umat beragama ini duduk, mana pedoman hidup Yahudi dengan kitab Tauratnya, kemudian si Kristen dengan kitab Injilnya, kemudian Islam dengan Al-Quran dan hadisnya yang paling lengkap, ya kan? Yang paling lengkap pedoman hidup untuk kehidupan manusia. Gimana Pak Ustadz? Kira-kira yang paling lengkap mah? Paling lengkap pasti Al-Quran dan hadis. Kita mulai dari mau tidur ada aturannya tuh, harus doa, kemudian miringnya kemana Mas Aldin kalau kita tidur? Miringnya itu miring kanan. Dan ternyata menurut the Johns Hopkins University, the best fakultas kedokteran di dunia, ternyata dengan tidur miring kanan itu terbukti itu bagus untuk kesehatan jantung, paru-paru, dan seterusnya. Bukan saya ngomong nih, dari Johns Hopkins. Kemudian lagi-lagi dari Johns Hopkins bahwa ternyata sikat gigi secara teratur itu mengurangi resiko penyakit degeneratif, model stroke, jantung, segala macam itu 50% Pak Ustaz. Maka kita teringat hadis Rasulullah kan pernah bersabda, andaikan bersiwak itu tidak merepotkan umatku, akan aku wajibkan itu. Jadi kita minimal kalau muslim itu ya 2 kali ya, bangun tidur dan mau tidur gitu. Jadi sekali lagi, semakin sains dan teknologi itu berkembang, maka kebenaran Al-Quran dan hadis itu makin terkuat. Singkat cerita Bapak Ibu dan jamaah rahimakumullah, bahwa hanya pedoman hidup Islam lah yang mengatur tata kehidupan manusia paling lengkap. Jadi dalam Islam, Bapak dan Ibu lebih tahu dari saya, mengatur bagaimana hubungan manusia dengan dirinya, cara makan, dan ternyata menurut temuan kedokteran dan ahli gizi, bahwa terapi kesehatan yang paling jitu adalah manajemen makanan, salah satunya itu. Dan ada hadis bahwa makanlah ketika kita lapar ya Pak ya, dan berhentilah kita sebelum kenyang Pak. Dan itu ternyata sekarang terbukti terapi yang luar biasa, termasuk puasa begitu. Bapak dan Ibu lebih tahu dari saya, the list goes on, contohnya banyak sekali betapa ajaran Al-Quran dan hadis itu pasti maslahatnya untuk manusia gitu ya. Nah lalu Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta, dengan lingkungan hidup. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah inilah yang oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh manusia tidak boleh Pak. Lagi dicegah umat Islam tuh maunya didorong seperti kampanyenya atau dakwahnya Sunan Horgonya Pak. Sunan Horgonya kan diturunkan di Aceh oleh penjajah kita tuh, yaitu untuk memastikan, hei umat Islam, ini ajaran Sunan Horgonya Pak, boleh kau itu umroh sampai 10 kali, 100 kali, tahajud sampai ininya hitam gitu ya, iya kan, di masjid zikir terus, tapi jangan kau gunakan Islam untuk mengelola ekonomi, untuk mengelola rumah tangga, untuk mengelola pendidikan, untuk mengelola sains teknologi, untuk mengelola negara. Itu yang tidak diinginkan Pak. Padahal bapak-bapak, para dosen, para mahasiswa IAIN Langsat tahu bahwa ada surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima
anzalallahi faulaika umul kafirun, Pak. Jadi barang siapa umat manusia yang menentukan suatu perkara, perkara itu bukan hanya soal akhirat saja, bukan soal tarbiyah dan usuluddin saja, tapi perkara ekonomi, perkara keluarga, perkara hubungan internasional, itu bukan berdasarkan Al-Quran hadis, Pak, dibilang kafir, Pak. Di ayat ke-45-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul dzalimun, Pak. Dan di ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul fasikun, Pak. Jadi minimal kalau diantara kita itu menentukan suatu perkara, Pak, entah itu perkara memilih pemimpin, perkara memilih negara yang tidak berdasarkan Al-Quran hadis, Pak, tidak berdasarkan petunjuk pedoman dari Allah, minimal sanksi kita sebagai fasik, tiga-tiganya neraka, Pak, gitu. Iya kan? Tetapi kita umat Islam, iya kan, termasuk koreksi saya, Pak, IA itu didesain penjajah dan musuh Islam, Pak. Jadi memisahkan antara sains dalam bahasa Cerwa, sains akhirat dan sains dunia, Pak. Maka kalau Bapak dan Ibu, para hadirin jamaah rahimahullah, benar-benar mempelajari ibroh pada saat umat Islam itu mencapai masa kemasannya, the golden age of Muslim, yaitu sejak Fatu Makkah tahun 600 berapa, Pak? 50 atau 570-an ya, 670-an sampai dengan abad ke-18, artinya 11 abad, Pak, umat Islam pernah berjaya dan menguasai dunia. 2/3 wilayah bumi dimanage based on Islamic principle. Apa cirinya? Kemakmuran, keadilan, zakat, infak, nggak ada yang mustahil di situ, diekspor ke negara-negara non-muslim itu. Sains teknologi berkembang, maka munculnya ilmuwan yang sepanjang masa. Ibnu Al-Khawarizmi, pidato pengukuhan guru besarnya Max Zuckerberg di Harvard, beliau pidato dengan anak, manusia, kalau ingin berterima kasih tentang perkembangan digital teknologi, information technology dan industri 4.0, jangan berterima kasih sama saya, kata maksud, berterima kasihlah pada Ibnu Al-Khawarizmi. Jujur dia, Pak. Jadi penemuan pertama mengenai revolusi industri keempat yang basisnya adalah digital teknologi adalah Al-Khawarizmi, Pak, karena beliau menemukan bilangan biner, Pak, 0 dan 1, itulah basis daripada computer simulation ya untuk digital teknologi, Pak. Dan ciri waktu kemudian contohnya banyak sekali, Pak. Kalau ahli kedokteran yang sepanjang masa terbaik siapa namanya ahli kedokteran? Ibnu siapa itu ya? Ibnu Sina, Pak. Lalu ahli ketatanegaraan dengan buku mukadimahnya siapa itu? Orang Islam atau orang non-Muslim tuh? Orang Islam, Pak, namanya Ibnu siapa ya? Ibnu Khaldun. Kami di bidang kelautan ada yang namanya Ibnu Batuta, Pak. Beliau lah penemu kompas dan penemu Amerika, Pak, bukan si Columbus itu, Pak. Ibnu Batuta, Pak. Di bidangnya Pak Habibie, perancang dan desainer penemu pesawat terbang pertama bukan orang dari Boeing dari Amerika itu, bukan orang Airbus dari Prancis, Pak. Bukan orang Kanada yang punya Bombardier itu atau Casa Spanyol, tapi Ibnu Firnas, Pak. Lihat bukunya Wallace Murphy dari Oxford dengan judul What Did Islam Do for Us? Us itu orang-orang kapitalis bule itu, Pak. Ternyata semua dari ilmuwan Muslim gitu ya. Jadi sekali lagi ciri ketika kejayaan umat Islam itu selain negara adil makmur, toto tentrem lojinawi, sains teknologi sangat berkembang, Pak, karena memang para khalifahnya, para presidennya kalau zaman sekarang ya, itu benar-benar memuliakan ilmuwan, Pak. Maka perguruan tinggi pertama di dunia yang paling bagus, bahkan Sorbonne di Prancis itu meniru Bait Al-Hikmat, Pak, di Baghdad itu, bukan Rohmin Dauri yang ngomong, tulisan sarjana-sarjana barat semua gitu. Iya kan? Jadi ciri waktu kejayaan umat Islam, Pak, nggak ada split personality, Pak. Kalau zaman setelah 1924 teruntuknya khilafah terakhir kan ada split personality. Kalau orang yang impaknya tinggi, ipteknya kedodoran, Pak, ilmu dunianya nggak ada pekerjaan gitu ya, dan seterusnya. Sebaliknya orang yang ipteknya mumpuni gitu ya, dengan Allah jauh, sholat nggak pernah, Al-Quran dibakar-bakar karena itu katanya produk manusia itu. Tapi lihat, ketika zaman kemasan Islam itu nggak ada split personality itu, yang namanya dia, Pak, saya baru tahu juga ternyata Imam Syafi'i selain ahli Al-Quran dan salah satu imam mazhab terbesar, ternyata beliau itu ahli matematik, Pak, luar biasa itu. Jadi sekali lagi
upaya pertama dulu terus terang Pak, kalau saya berdoa pada Allah bukan ria ya, lahirnya pertama UIN itu di tangan Prof. Nazarudin Umar, waktu itu wakil rektor 4 IAIN Syarif Hidayatullah, rektornya Pak Zumar Dada, dan wakil rektor 4 IBB saya Pak. Jadi waktu menyusun proposal untuk Islamic Development Bank, mohon maaf, itu praktis 80% itu kerjaan kami IPB itu Pak gitu. Dan Prof. Nazar itu kalau ceramah dimanapun selalu nyebut saya tuh, kalau ada orang UIN sekarang yang berterima kasih Prof. Rohmi itu. Nah, desain awalnya tidak begitu Pak, kok kejadian sekarang malah sekuler gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa ketika umat Islam itu menjalankan Islam secara kafah, tidak famanan kolila pilih-pilih gitu ya, kemudian secara itiba menurut cara-cara Rasulullah, sekali lagi kita pernah 11 abad menguasai dunia, dan ketika menguasai dunia itu umat lain tuh merasa tentram dan merasa dilindungi, kecuali yang kafir harbi ya. Kalau yang zimi dilindungi Bapak sekalian, Bapak lebih tahu lah gitu ya. Nah, jadi saya kira sharing saya di situ ya, bahwa harusnya dengan kegagalan kapitalisme yang merupakan pedoman hidup yang dibuat manusia terakhir ini, harusnya manusia kalau nggak sombong, kalau nggak bodoh, dan kalau sudah dakwah pasti Pak kembali ke pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita jujur aja, saya di Republika itu begitu, harusnya kita duduk umat Yahudi, umat Kristen, umat Islam, lalu buka kitab sucinya masing-masing, mana yang paling lengkap gitu ya, mengatur kehidupan manusia, baik hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan lingkungan hidup alam semesta, dan hubungan manusia dengan manusia lain, itu ada ekonomi dan seterusnya. Dan saya hakul yakin yang paling lengkap adalah Al-Quran dan hadis. Cuman karena manusia itu merasa lulusan Harvard ya, sombong sekali Pak. Jadi kesimpulan saya, kalau orang tuh yang nggak mau menjalankan Islam secara kafah dan itibahnya 3, dia belum tahu, belum dakwah karena belum baca Al-Quran, belum baca, belum ikut tausiah. Yang kedua bodoh mungkin Mbak. Yang ketiga sombong gitu. Karena logikanya kalau suatu ciptaan kan ada penciptanya pasti, betul. Dan Pak Saladin, kalau ciptaan itu ingin sukses, harusnya hidupnya tuh mengikuti pedoman yang dibuat oleh penciptanya, betul? Coba ada guideline-nya Pak Iqbal tuh. Kalau nggak salah itu tuh pertama adalah kita masak air dulu, betul ya? Setelah masak air udah mendidih, baru dicemplungkan si minyak. Itu pun nggak boleh lama-lama Pak. Setelah itu baru ditaburin si bumbu. Ini baru hasilnya optimal Pak. Coba Bapak Ibu bereksperimen, jangan menuruti pedoman yang dibuat oleh membuat Indomie. Misalnya air dingin, taruh mie, taruh bumbu, langsung masak. Kira-kira jadi apa masalahnya? Jadi apa tuh? Jadi bubur Pak gitu. Jadi pasti hasilnya nggak optimal, atau bahkan mengecewakan, atau bahkan mencelakakan. Nah, saya ambil contoh yang kedua ya. Misalnya adalah kita punya Innova nih, karena budget Pak Iqbal nih terbatas, beli Innovanya tidak yang matic Pak, tapi yang yang manual. Ceritanya Pak Iqbal bukan mengendarai di Langsa Pak, tapi ngendarain di Bundaran HI. Saya kira udah pernah ke Jakarta semua kan ya. Di Bundaran HI pas pulang kantor Pak. Iya kan? Nah, itu kan biasanya dari Istana Negara Pak sampai ke Bunga HI itu kalau jam 3 sampai jam 6 tuh wah, padat berjam-jam tuh. Maksud saya Pak Iqbal, kalau menurut pedoman si yang membuat Innova kan, kalau kita mobil itu dalam keadaan diam, berarti untuk maju lagi kalau menurut pedomannya itu kita langsung ke gigi 4 atau gigi 1 dulu Pak Ustadz? Gigi berapa? Gigi 1. Coba Pak Ustadz bereksperimen nanti kalau ke Jakarta ya, ngendarain Innova yang manual, bukan matic ya, dari berhenti Pak Saladin langsung ke gigi 4. Kira-kira yang terjadi pada mobil kita akan bagaimana? Bukan kayak nyanyian Elvi Sukaesih Pak, kayak kuda lumping, loncat, exactly. Kalau lompat berarti mobil kita kan akan menabrak mobil yang di depannya, betul? Mobil yang di belakang kita akan nabrak kita Pak. The list goes on. Maksud saya, semakin makhluk itu canggih, kalau tidak menuruti pedoman yang dibuat oleh penciptanya, implikasi kegagalannya itu lebih dahsyat Pak Iqbal.
Nah sekarang saya tanya, makhluk di dunia itu yang paling powerful, yang paling rakus itu harimau, singa, ikan paus atau apa? Manusia Pak. Harimau paling makan kambing satu seminggu cukup Pak. Si George Bush waktu menghancur leburkan Irak dengan alasan apa namanya Taliban, terus apa yang 11 itu yang dua gedung tuh di New York tuh, berapa juta orang Pak yang dimatikan ya. Udah gitu sumbangan dari negara Timur Tengah ke negara Muslim miskin pun di stop gara-gara itu Pak. Dan ternyata ada bukunya Pak, sekitar 12.000 pegawai di 2 gedung kembar di New York City itu, mohon maaf, yang non-Muslim termasuk Yahudi nggak ngantor semua Pak pada saat hari itu. Apa artinya itu? Artinya sudah ada desain. Itu ada bukunya di Masjid BI Bank Indonesia, itu ada perpustakaannya lengkap, itu ada buku itu yang menceritakan kebohongan dan fabrikasi dari si peristiwa 9/11 itu hanya untuk menyudutkan kita. Ngeri sekali ya. Ya kan? Jadi sekali lagi Pak, kalau mau menantang kebenaran ajaran Islam itu secara logika begitu. Nah kemudian secara logika ini gampang. Coba Bapak Ibu dan hadirin rahmatullah tantang kebenaran Islam dengan ini. Yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada nggak manfaatnya buat manusia? Sebaliknya yang diwajibkan dan disunahkan oleh Allah dan Rasulnya ada nggak mudorotnya? Nggak ada Pak. Kalaupun yang dilarang itu seolah-olah ada manfaatnya, itu kayak fata morgana Pak, itu godaan setan. Kayak misalnya hamar itu, mohon maaf, berzina gitu, semua rusak Pak kalau kita melarang. Sebaliknya kalau yang dianjurkan Allah termasuk tadi sikat gigi, berbuat baik sama tetangga, senyum, tidak dengki. Kan ada hadis yang sahih sekali bahwa kedengkian itu ibarat api yang melalap amal-amal soleh seorang Pak. Dan ternyata Pak, secara psikologi Pak, kalau orang itu punya rasa dengki nggak ada bahagianya Pak. Karena tetangga, ini Dekang kok bisa beli Alphard, saya wakil rektor, saya beli Innova aja ngos-ngosan, hatinya panas deg-degan. Nah pasti kan asam lambungnya meningkat, betul Pak? Pasti asam uratnya meningkat dan seterusnya. Itu kalau orang ada dengki Pak. Jadi semua yang ada di Al-Quran dan hadis pasti benarnya. Cuman kita kadang-kadang sombong dan bodoh gitu. Tapi kalau kita cermati, sekali lagi, kalau mau menantang kebenaran Islam dan ajarannya, salah satunya adalah yang diharamkan ada nggak manfaatnya untuk manusia. Sebaliknya yang diwajibkan dan disunahkan ada nggak mudaratnya untuk manusia. Saya jamin tidak ada itu yang ini. Semua kalau yang dilarang pasti mudarat, yang diwajibkan dan sunahkan pasti maslahat Pak. Cuman sekali lagi, Allah kan menciptakan setan, kita diuji Pak. Kalau nggak diuji ngapain, enak amat langsung surga gitu. Diuji, nah kita sekali nggak tahan dengan godaan setan gitu ya. Saya kira udah jelas sekali. Untuk saatnya kita sekarang jangan pernah takut Pak dibilang radikal atau intoleran ya, kalau kita beriman dan bertakwa pada Allah. Tapi beriman dan bertakwa pada Allah itu cerminan rahmatan lil alamin Pak. Kita sejuk, kita membantu termasuk non muslim, kan rahmatan lil alamin Pak, bukan hanya rahmat untuk umat Islam. Seorang muslim itu rahmat buat flora fauna, apalagi untuk non muslim Pak, sepanjang mereka tidak menginjak-injak akidah kita, yaitu yang namanya non muslim harbi Pak. Kalau yang zimmi harus kita kasih sayangin Pak, iya kan? Bapak lebih tahu dari saya gitu. Nah saya kira itu Pak Iqbal, Bapak Wakil Rektor, para dekan, para dosen, mahasiswa ya, saya hanya mengingatkan Bapak dan Ibu para mahasiswa IAIN Langsa pasti lebih tahu dari saya. Cuman yang namanya agama kan kata Rasul ad-dinu nasiha Pak ya. Dan kalau di kita tidak seperti di agama lain bahwa tugas dakwah itu setiap muslim. Makanya ada hadis yang balighu ani walau ayah. Kalau di agama lain kan enggak Pak, dakwah itu hanya milik bos itu. Kalau kita bukan suami, setiap kita harus dakwah gitu. Jadi saya sih ingin mengencourage kita harus berdakwah Pak, berdakwah.
dengan basis Al-Quran hadis ya, insya Allah kita barokah. Saya kira itu, dan kalau ada kelebihan kebenaran pasti datang dari Allah, kalau ada kekurangan dan kesalahan pasti datangnya dari roh dari yang dhaif. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.